Halo anak-anak, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Bertemu lagi belajar biologi. Minggu lalu kita sudah membahas materi pembelahan sel pada bagian mitosis. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pembelahan sel yang kedua, yaitu pada bagian meiosis. Meiosis memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik pembelahan meiosis yang pertama adalah proses pembelahan berlangsung sebanyak 2 kali. Ini adalah ilustrasi proses meiosis. Ada sel induk berkromosom 2N. Kemudian terjadi duplikasi atau penggandaan kromosom. Dilanjutkan dengan tahap meiosis 1. Menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Kemudian dilanjutkan dengan meiosis 2 dan akan menghasilkan 4 sel anakan yang haploid atau N. Karakteristik pembelahan meiosis yang kedua adalah berfungsi untuk mengurangi jumlah kromosom, sehingga jumlah kromosom induk yang awalnya 2N setelah selesai mengalami proses pembelahan meiosis akan menghasilkan anakan yang haploid atau N. Karakteristik pembelahan meiosis yang ketiga adalah bahwa pembelahan meiosis ini akan menghasilkan 4 sel anakan yang bervariasi. Jika ditanya, mengapa bisa bervariasi? Nah, karena pada proses pembelahan meiosis 1 dapat terjadi peristiwa crossing over atau yang disebut dengan pindah silang yang mengakibatkan gen-gen kromosom menjadi bervariasi. Karakteristik pembelahan meiosis yang keempat terjadi pada sel eukariotik, dan yang kelima, pembelahan meiosis ini secara umum terjadi di sel kriminal atau sel gamet. Sekarang mari kita lihat tujuan pembelahan meiosis. Tujuan pembelahan meiosis ini adalah yang pertama untuk membentuk gamet, yaitu dalam bentuk proses gametogenesis, baik secara spermatogenesis atau pembentukan sperma maupun oogenesis atau pembentukan sel telur. Dan yang kedua, pembelahan meiosis ini bertujuan untuk digunakan dalam pembentukan spora, yaitu pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Selanjutnya, kita akan bahas proses pembelahan meiosis serta karakteristiknya masing-masing. Yang pertama adalah tahapan yang dikenal dengan istilah interfase. Karakteristik yang terjadi pada tahapan interfase ini adalah sel mengalami pertumbuhan secara normal pada tahap gap 1 maupun gap 2. Pada tahap interfase terjadi replikasi atau penggandaan DNA pada fase S. Sel melakukan metabolisme dan sel juga melakukan fungsi secara normal. Setelah tahap interfase, maka dilanjutkan dengan profase 1. Yang menjadi karakteristik yang terjadi pada profase 1 ini adalah pertama, kromatin akan menebal membentuk kromosom. Kedua, kromosom akan saling berpasangan dan membentuk kromosom homolog. Yang ketiga, 2 kromatin membelah membentuk tetrad dan dapat terjadi pindah silang atau crossing over antara kromosom homolog. Yang keempat, nukleus dan membran inti menghilang. Kelima, sentriol membelah dan memancarkan mikrotubulus. Dan yang keenam, sentriol akan menuju ke kutub yang berlawanan. Setelah tahap profase 1 selesai, maka dilanjutkan metafase 1. Yang menjadi karakteristiknya adalah sentriol telah berada di kedua kutub sel. Kemudian, kromosom berada di daerah bidang ekuator. Selanjutnya, terjadi tahap anafase 1. Adapun karakteristik anafase 1 adalah sebagai berikut. Kromosom homolog ditarik ke kutub yang saling berlawanan. Dan yang terakhir adalah telofase 1.
Karakteristik yang terjadi pada telofase 1 adalah terjadi proses sitokinesis, yaitu pembagian sitoplasma yang mengakibatkan sel terbelah menjadi dua dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat haploid. Akan tetapi, sister kromatid belum terpisah. Sister kromatid yang belum terpisah ini nanti akan dipisahkan pada waktu tahap meiosis 2. Selanjutnya akan terjadi tahap interkinesis. Interkinesis merupakan tahap di antara meiosis 1 dan meiosis 2. Pada tahap interkinesis ini tidak terjadi lagi replikasi DNA. Proses pembelahan meiosis akan dilanjutkan dengan profase 2. Yang menjadi karakteristik profase 2 adalah yang pertama, sentriol akan mengganda dan memancarkan mikrotubulus. Kemudian mikrotubulus akan mengikat sister kromatid dan inti sel akan menghilang. Selanjutnya diikuti dengan tahap metafase 2, di mana karakteristiknya adalah sentriol berada di kutub sel dan sister kromatid di daerah ekuator. Tahap selanjutnya adalah anafase 2. Karakteristik pada anafase 2 adalah sister kromatid ditarik ke kutub yang saling berlawanan. Dan yang terakhir adalah tahap telofase 2, di mana karakteristiknya adalah mikrotubulus, kinetokor menghilang, kemudian nukleolus terbentuk lagi. Membran inti sel terbentuk kembali dan kromosom terurai menjadi benang-benang kromatin kembali, serta terbentuk 4 sel anakan yang masing-masing bersifat haploid. Aplikasi pembelahan mitosis dan meiosis diantaranya terjadi pada proses oogenesis dan spermatogenesis. Sekarang mari kita bedakan antara proses oogenesis dan spermatogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium. Sedangkan spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa yang terjadi di dalam tubulus seminiferus pada testis. Sekarang mari perhatikan gambar berikut ini. Oogenesis diawali dengan oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Sedangkan spermatogenesis yang diawali dengan spermatogonium dan juga bersifat diploid, baik oogonium maupun spermatogonium mengalami pembelahan mitosis. Ketika oogonium mengalami pembelahan mitosis akan menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid. Sedangkan spermatogonium ketika mengalami proses pembelahan mitosis akan menghasilkan spermatosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Tahap selanjutnya, baik oosit primer maupun spermatosit primer akan mengalami proses meiosis 1. Hasil dari meiosis 1 dari oosit primer adalah oosit sekunder yang bersifat haploid atau N dan satu badan polar atau polosit yang bersifat haploid. Sedangkan hasil meiosis 1 pada spermatosit primer akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Tahap selanjutnya yang terjadi adalah proses meiosis 2. Hasil meiosis 2 pada proses oogenesis adalah sebuah ootit yang bersifat haploid atau N dan polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Sedangkan hasil proses meiosis 2 pada spermatogenesis adalah 4 spermatid yang bersifat haploid. Proses selanjutnya adalah diferensiasi atau proses pendewasaan. Pada proses oogenesis yang mengalami diferensiasi atau pendewasaan adalah ootit yang akan menghasilkan ovum atau sel telur yang fungsional. Sedangkan hasil diferensiasi pada spermatogenesis adalah 4 sel spermatozoa yang fungsional. Nah,
Untuk lebih memahami proses pembelahan meiosis, yuk kita kerjakan soal berikut ini.